Perkenalkan, nama saya Doni Dirawan, NPM saya 190 710 154. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari grafika komputer, di mana agenda yang pertama merupakan pendahuluan, kemudian yang kedua pengkodean ruangan, yang ketiga pengkodean meja dan sofa, yang keempat pengkodean almari, yang kelima pengkodean figura, kubus dan TV, yang keenam pengkodean jendela, kulkas dan jam dinding, yang ketujuh penggabungan semua objek dan penutup. Yang pertama pendahuluan. Jadi grafika komputer sendiri merupakan teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk merepresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Kemudian tujuan dibuatnya video ini presentasi ini adalah sebagai tugas besar dari mata kuliah grafika komputer, dan juga pengkodean yang saya presentasikan ini merupakan gabungan dari tugas-tugas pengkodean yang telah diberikan oleh dosen sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut di pengkodean ruangan. Sebelumnya untuk pembuatan objek-objek ini saya menggunakan library Pygame dan OpenGL, serta menginisialisasi ukuran layar menjadi 800 x 600. Lanjut ke pengkodean ruangan. Jadi untuk semua objek sebenarnya saya menggunakan satu fungsi yang sama untuk menggunakan tekstur. Misal tekstur dinding, tekstur lantai gitu kan. Jadi di situ saya menggunakan kode yang sama, namun membedakan nama fungsi dan juga gambar-gambar dipakai untuk tekstur itu sendiri. Jadi dalam tekstur ini kita menggunakan library Pygame load untuk membuat gambar yang kita sediakan. Kemudian juga menggunakan fungsi Pygame juga untuk mengkonvert gambar teks tersebut menjadi sebuah string, dan kemudian kita akan mendapatkan tekstur text ID ini, dan selanjutnya kita dapat menggunakan tekstur tersebut untuk objek yang telah kita buat setelah kita definisikan. Kemudian di sini ada fungsi gambar kubus 2. Jadi fungsi ini berfungsi untuk menginisialisasi besaran ataupun bentuk dari objek yang kita inginkan. Jadi di sini ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi ini merupakan titik koordinat yang kita inginkan, sehingga nanti akan terbentuk objek yang kita inginkan. Lanjut, ada pengkodean meja dan sofa. Sama seperti yang kita bilang tadi, di sini juga akan menggunakan tekstur meja dan sofa untuk mengolah tekstur dari gambar atau tekstur yang kita inginkan menjadi sebuah string, dan kemudian kita gunakan untuk digunakan pada objek yang telah kita buat. Kemudian di sini ada fungsi gambar papan meja, gambar dan gambar kaki meja. Sama seperti tadi. Jadi di sini ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Dimana ini merupakan titik koordinat di mana objek itu dibuat. Namun di sini ada fungsi gambar kaki belakang kiri, gambar kaki belakang kanan, gambar kaki depan kiri, dan juga gambar kaki depan kanan. Di mana fungsi ini memanggil fungsi dari gambar kaki meja. Namun titik koordinat di sini diubah menggunakan fungsi gal translative, sehingga semuanya sama, cuman beda fungsinya saja, dan juga sama-sama memanggil fungsi dari gambar kaki meja. Namun titik koordinat berbeda. Misal di sini gambar kaki belakang kiri berada di 300 XYZ-nya. Kemudian yang gambar kaki belakang kanan XYZ-nya ada di 7,5, 0, dan 0. Hanya berbeda di titik koordinat saja. Lanjut di pengkodean meja dan sofa. Pengkodean yang tadi pengkodean meja, dan ini pengkodean sofa. Sama seperti yang tadi. Ini ada gambar kursi alas, fungsi gambar kursi alas. Jadi tadi kan juga sama, yang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu merupakan titik koordinat untuk membentuk objek tersebut. Kemudian ada gambar kursi samping kiri,
gambar kursi samping kanan, gambar kursi alas belakang, dan gambar kursi senter belakang. Oke. Kemudian ada penggodian almari. Sama yang tadi, kita juga menggunakan fungsi tekstur lemari untuk memanggil untuk meload gambar yang kita sediakan. Di sini juga kita bedanya di sini kita langsung memanggil fungsi tekstur lemari karena dalam objek kita buat lemari di sini ada 4, sehingga nanti ketika penggabungan objek dan kita memanggil gambar lemari, kita tidak perlu untuk memanggil tekstur lemari secara satu-satu. Kemudian lanjut di pengkodean figura, kubus, dan TV. Di sini sama fungsinya. Namun untuk kubus, karena di sini ada 3 kubus, jadi ya kubusnya ada yang kanan, tengah, dan kiri. Kita juga menggunakan fungsi tekstur untuk meload gambar yang telah kita sediakan untuk menjadi tekstur. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi ini lagi untuk mendefinisikan titik koordinat yang akan kita buat. Lanjut di pengkodean jendela, kulkas, dan jam dinding. Jadi di sini karena kulkas nanti akan tampil secara depan dan samping, untuk teksturnya juga kita menggunakan 2 tekstur. Jadi yang tekstur kulkas itu yang bagian depan, dan sisi kulkas itu yang bagian sampingnya. Lanjut di penggabungan semua objek. Jadi di sini untuk agar kita lebih mudah untuk memanggil semua objek, saya menggunakan fungsi gambarku. Di mana dalam fungsi gambarku ini kita akan memanggil fungsi-fungsi tadi seperti tekstur televisi. Kemudian kita menggunakan fungsi gal translated untuk menentukan titik koordinat yang untuk sesuai yang kita inginkan. Kemudian ini gal rotatif untuk merotate atau sesuai dengan agar gambar tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian di sini kita memanggil fungsi gambar televisi untuk memanggil objek tadi. Dan ya di sini sama yang sesuai yang telah saya jelaskan tadi. Untuk gambar lemari, karena lemari ada 4, di sini tidak perlu untuk memanggil tekstur atap karena tekstur lemari tadi sudah dipanggil dalam fungsi gambar lemari, sehingga langsung saja di sini memanggil fungsi lemari sebanyak 4 kali, dan membedakan ukuran, maksudnya membedakan tata letaknya menggunakan GL translative, sehingga tata letaknya nanti berbeda satu dengan yang lainnya. Sama dengan tekstur sofa ini, sehingga nanti sofa ini akan memiliki sebanyak 3 sofa dengan penempatan yang berbeda-beda. Kemudian dalam main kita hanya perlu memanggil fungsi gambarku ini untuk dipanggil di main gitu. Dan hasilnya seperti ini. Seperti itu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.